Ketika kita ngomongin sebuah brand, pasti yang sering terlintas dalam benak kita adalah merek yang paling sering kita lihat. Seperti yang dijelaskan pada laman Forbes, atau yang bahasa Indonesia brand tersebut adalah merek. Merek merupakan sebuah nama yang diberikan untuk suatu produk dari sebuah usaha. Istilah brand awalnya digunakan pada awal abad ke-18, yang dimana para peternak waktu itu menggunakan besi sebagai cap penanda dari sapi-sapi mereka. Lalu pada awal abad ke-19, produsen membubuhkan sebuah tanda pada produk-produk mereka, yang dimana hal ini untuk menunjukkan sumber atau identitas dari produk mereka tersebut. So, merujuk pada ini, saya akan memaparkan bagaimana brand yang akan saya ciptakan di suatu masa depan nanti. Brand ini akan menjual sebuah kopi dalam kemasan yang siap minum. Brand ini bernama Barong Kopi. Alasan saya menggunakan nama Barong, yakni saya ingin mengangkat budaya Bali yang akan saya jadikan simbol branding yang kuat pada produk saya nanti. Dalam budaya Bali, Barong dikenal sebagai simbol kekuatan dari kebaikan, kebajikan, dan sosok malaikat pelindung. Barong sendiri berwujud sebagai binatang singa yang dalam kepercayaan Bali memiliki lawan bernama Rangde. Agar lebih terperinci dalam membangun sebuah brand suatu produk, kita membutuhkan yang namanya Brand Identity Prism. Brand Identity Prism terbagi menjadi 6 bagian, yakni ada personality, fisik, relationship, culture, reflection, dan self-image. Kita mulai dari yang pertama, yakni ada personality. Barong Kopi memiliki kepribadian yang kuat, berwibawa, dan penuh kebaikan yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Merek ini akan berkomunikasi dengan para pelanggannya dengan tegas namun hangat yang menekankan tradisi dan budaya yang ada di Bali. Memiliki pesan yang penuh dengan kebijaksanaan dan mengajak konsumen untuk merasakan kedamaian dan energi positif ketika menyeruput secangkir kopi dari Barong Kopi. Bagian kedua kita ada dari fisik. Kita mulai dari warna. Saya mengkombinasikan warna coklat, hitam, dan putih. Warna coklat menggambarkan warna dari kopi tersebut. Warna hitam mencerminkan kekuatan dari budaya Barong Bali yang sangat kuat. Warna putih memiliki simbol kebijaksanaan dan kehangatan yang dirasakan oleh customer ketika meminum produk dari Barong Kopi. Untuk logo, saya menggunakan jenis logo lettermark dalam branding saya. Alasannya agar Barong Kopi lebih mudah diingat oleh orang-orang yang membacanya. Ketika sekali melihat, orang sudah langsung tahu bahwa ini merupakan produk dari Barong Kopi. Selain itu, lettermark logo juga mudah diimplementasikan dalam berbagai media untuk kebutuhan branding ke depannya. Dan di titik atas dari huruf I, saya tambahkan desain Barong, karena Barong merupakan objek utama dari branding saya. Untuk font yang saya gunakan adalah Lucian Sans-Serif Cat, yang menggambarkan keseimbangan antara budaya tradisional dan juga modern. Brandnya menggunakan font ini juga akan menambah kesan elegan dalam kemasan kopi. Oh ya, di setiap kemasan dari Barong Kopi nanti saya akan memberikan sebuah sejarah singkat bagaimana Barong itu sejarahnya, agar pelanggan lebih mengenal sebenarnya apa sih Barong itu. Lanjut ke bagian ketiga, ada relationship. Barong Kopi membangun hubungan dengan konsumennya melalui budaya Barong yang sangat kuat. Untuk menjaga hubungan dengan para konsumen, pada beberapa waktu tertentu, Barong Kopi akan menyelenggarakan berbagai event budaya dan festival kopi di Bali. Di sana akan ada banyak sekali tampilan yang akan dipersembahkan oleh Barong Kopi, seperti pertunjukan Barong, gratis mencoba olahan kopi dari produk Barong Kopi, ruang komunitas bagi pecinta kopi, serta diskon yang menarik bagi para pelanggan. Harapannya dengan melalui ini, Barong Kopi dapat menjalin hubungan yang dengan baik dengan para pelanggan lamanya, dan juga dapat menarik calon pelanggan baru melalui event ini. Di samping mengadakan event offline seperti ini, Barong Kopi nantinya akan aktif di media sosial untuk membagikan berbagai informasi tentang kopi, entah itu informasi tentang penawaran kopi, proses olahan kopi, dan juga kami akan aktif membagikan bagaimana budaya-budaya yang ada di Bali. Bagian keempat ada culture. Barong Kopi menjunjung tinggi sifat-sifat dari Barong untuk diimplementasikan di dalam setiap aspek dari bisnisnya, seperti kebaikan, kejujuran, dan budaya Bali yang sangat melekat. Yang kita mulai dari pemilihan biji kopi hingga sampai di penyajian tangan customer. Brand ini nantinya akan bekerja sama dengan petani lokal untuk memastikan keberlanjutan dari pengolahan biji kopi agar mendapatkan biji kopi yang terbaik. Serta kami akan membuat event yang mengedukasi konsumen tentang bagaimana sih pentingnya budaya-budaya yang ada di daerah mereka. Bagian kelima, reflection. Ketika kita berbicara tentang reflection, ini ada kaitannya dengan stereotypical user atau ideal customer terhadap sebuah brand. Saya telah menceritakan bagaimana konsumen yang ideal dari Barong Kopi ini, yaitu seorang individu yang memiliki antusiasme dan peminatan yang tinggi terhadap budaya yang ada di Indonesia, terutama di Bali. Dan tentunya pelanggan-pelanggan ini minuman favorit mereka adalah kopi. Bila digabungkan, maka terciptalah sebuah ideal customer yang dapat menghargai tradisi dan budaya di Bali, terutama budaya Barong ini. Jadi dapat dikatakan mereka merupakan seseorang yang menyukai kopi, yang juga peduli bagaimana asal-usul serta proses pengolahan dari kopi tersebut. Untuk target spesifiknya, Barong Kopi akan menyasar wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Bagian terakhir yakni self-image. Sebuah brand tentunya harus memiliki citra yang baik di mata konsumen. Saya merefleksikan Barong Kopi ini agar
yang memiliki sense of image yang kuat terhadap budaya barang tersebut. Orang-orang yang melihat brand ini, mereka akan merasakan bagaimana terhubung dengan nilai-nilai budaya yang ada di Bali dan di Indonesia. Dengan menikmati barang kopi, para pelanggan akan lebih dekat dengan budaya Bali. Dan mereka akan merasakan bagaimana kedamaian. So, dari keenam brand identity prism ini, brand barang kopi ini diharapkan akan mendapatkan timbal balik yang baik ketika sudah melakukan brandingnya di masa depan nanti. Tentunya, melakukan branding ini tidak akan sukses bila dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Branding akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal ketika hal ini akan berjalan dengan perbaikan brand tersebut seiring berjalannya waktu.